Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kembali lagi kita di Opini, dan untuk di segmen selanjutnya ini pemirsa, kita akan lanjutkan lagi obrolan bersama dengan narasumber kita, Dio Sandi. Untuk mengangkat tema kita di pagi hari ini adalah muda, kreatif, dan juga cinta budaya. Untuk lanjut lagi nih, untuk Dio, ini kan otomatis untuk di ibu kota, kita berbicara dulu dari segi kehidupannya di sana, terutama dari ya cuaca lah di ibu kota yang polusinya luar biasa. Adaptasinya gimana untuk pada saat di Bengkulu dengan udara yang sejuk, bebas polusi, begitu sampai di Jakarta hidup bertahun-tahun menghirup polusinya, bagaimana untuk awal adaptasinya? Oke, kalau awal adaptasi sebenarnya nggak jauh berbeda ya awalnya ya, Jakarta sama Bengkulu sama-sama panas sih sebenarnya gitu ya. Tetapi kalau di Bengkulu kan polusinya kan banyak kan polusi udara sama polusi suara kan yang paling ini. Kalau misalnya polusi udara itu biasa gue pakai masker sih, pakai masker. Tapi kalau suara paling kalau misalnya jalan dan sebagainya nggak mau bising, nggak mau pusing, itu pakai headset gitu, kayak gitu dengan lagu kayak gitu aja sih. Tapi kalau cuaca yang panas itu ya kita bisa hindarin, mungkin menggunakan salah satu brand apalah untuk menghindari kulit kita kena sinar matahari langsung dan sebagainya. Tapi kalau debu dan sebagainya pakai masker aja sih. Pernah shock nggak sih begitu sampai Jakarta? Waduh, Jakarta ini udah macet, hidupnya luar biasa, desak-desakan, semua harus lebih cepat dari yang lain, dan ditambah lagi polusinya. Pernah, waduh ini sepertinya nggak cocok deh sama saya kehidupan di Jakarta. Mungkin pengajuan ke perusahaan tempat bekerja untuk ada nggak sih posisi yang sama di Bengkulu atau di kota lain gitu? Oke, kalau kita melihat macetnya Jakarta itu sebenarnya sebelum kita berangkat udah tahu kan, dan juga dulu kan kuliah di Jakarta, ya udah tahu nih kondisi Jakarta tuh macet atau enggak. Jadi kalau dulu berangkat kerja, pulang kerja itu yang perginya itu benar-benar pagi sebelum macet, itu menghindari. Betul. Ya, walaupun naik kereta ataupun juga naik kendaraan sendiri. Terus pulangnya kayak gitu juga. Biasa pulang jam 5, jam 6, paling-paling keluar dari kantor jam 8 atau jam 9. Atau nongkrong dulu di salah satu mall yang dekat kantor. Nanti sekitar jam setengah 9 baru balik untuk menghindari kemacetan. Oh, jadi nggak padat lagi. Nggak padat lagi. Antrian di stasiun udah bukan yang jejel-jejel. Ya, kayak gitu. Karena gue dulu pernah tinggal di daerah Depok, jadi ke kantor itu kan naik kereta kan. Naik kereta, terus jam setengah 6 itu udah paling mepet, harus udah di stasiun. Gitu. Itu belum mepet-mepet banget. Tapi kalau udah jam 6 itu udah mepet banget. Itu kalau berbicara tadi, pernah nggak sih karena cuaca, karena hiruk pikuk Jakarta itu macet dan sebagainya, pernah nggak sih minta untuk pindah ke kampung halaman lagi dengan situasi cuaca seperti ini? Malahan dulu itu bukan minta, tapi ditawarin. Ditawarin. Pertama ditawarin kepala cabang di daerah Kalimantan. Tapi gue berpikir dong, Kalimantan. Berpikir Kalimantan kesini kalau ada apa-apa sama keluarga jauh. Nggak gampang buat pulang. Ya kalau lagi ada hepeng kan, kalau kata orang Medan kan. Nah terus ditawarin juga kepala cabang di Bengkulu. Mau nggak megang kepala cabang Bengkulu? Kayaknya kalau Bengkulu nggak deh. Karena kenapa? Di bawah kita tuh teman-teman kita semua. Malahan dia tuh senior-senior kita kayak gitu. Nah akhirnya nggak diambil semua dua-duanya. Takut profesional kita terganggu. Gitu. Udah pasti sih, udah kebaca watak-watak teman-teman kita di sini seperti apa. Kawan ambu. Ujung-ujungnya nggak ada profesionalnya kan. Akhirnya nggak diambil. Udah Pak, aku bertahan tetap di trainer aja kayak gitu. Akhirnya ya udah di trainer. Itu di trainer Jakarta di kantor pusat aku di 6 tahun. 6 tahun Jakarta, udah pengen istirahat dulu. Resign dari salah satu perusahaan swasta itu, masuk ke salah satu perusahaan yang pastinya Bang Abai udah tahu. Nah sekarang itu udah mau 2 tahun, alhamdulillah udah jadi karyawan juga di sana gitu. Nah itu tadi pemirsa untuk problematika cuaca, polusinya, panasnya di ibu kota. Nah sebelumnya kita juga mau ngebahas, kita intip dulu sedikit untuk perakiraan cuaca hari ini. Untuk di wilayah Provinsi Bengkulu seperti apa? Apakah panas juga kah? Ataukah mendung, hujan, atau badai? Nah langsung saja pemirsa kita saksikan bersama-sama perakiraan cuaca hari ini.
Nah itu dia tadi pemirsa untuk perakiran cuaca kita hari ini. Jadi untuk Anda yang akan beraktivitas di luar ruangan, ada baiknya untuk melihat dulu seperti apa perakiran cuaca. Jadi kita bisa bersiaga apabila hujan, panas, badai sekalipun ya. Kita lanjutkan lagi untuk obrolan kita bersama Dio Sandi itu tadi dari segi menghadapi kehidupan di ibu kota dari segi cuaca ya. Mau nggak mau kita harus kebal ya. Menyesuaikan diri. Ibarat itu kalau hewan itu apa ya namanya ya? Hewan bisa ini berubah-ubah. Adaptasi. Iya, nama hewannya apa? Ini tebak-tebakan ya. Ayo, hewan apa kalau dia mendapat tempat hijau di warnanya hijau? Oh, iguana. Bukan iguana. Bukan iguana ya. Gue juga lupa loh. Oke, baiklah, habis ini kita akan sama-sama googling. Untuk Anda pemirsa yang tahu jawabannya bisa langsung. Nah, untuk dari segi cuaca kendalanya kan dari acting sudah banyak nih juga episode-episode film, terus juga iklan juga. Bagaimana kendalanya kalau kita pengen tahu nih kalau lagi cuaca yang nggak diharapin? Biasanya kan ada sinetron atau film atau acting iklan, syuting iklan yang harus pakai di cuaca panas, tahu-tahu berubah total jadi hujan, otomatis kan harus tunda. Itu seperti apa mekanismenya? Ya, kalau mekanisme seperti itu biasanya tergantung dari produsernya. Apakah mau lanjut, dia membuat suatu studio yang memang itu terlihat bahwa itu adalah ada sinar matahari, itu di outdoor dan sebagainya. Tapi kalau misalnya memang untuk backgroundnya memang harus studio itu ataupun juga taman itu, ya itu harus ditunda dulu, nunggu waktunya cerah gitu. Nah, gue pernah syuting iklan salah satu provider gitu ya. Nah, itu seharusnya kita syuting cuma 1 hari. Karena memang berkendala, kemarin itu kendalanya apa saya juga nggak tahu gitu ya. Akhirnya kita buat dua hari untuk syutingnya. Karena syuting itu juga nggak di satu tempat. Kita di studio ada, di outdoor juga ada, di jalan raya juga ada. Tapi kebetulan gue kemarin waktunya syuting itu hanya di studionya aja. Tapi kendalanya itu yang ada di luar. Karena mereka juga harus ngikutin tracknya. Misalnya syuting di sini harus selesai dulu. Jadi biar urutan kayak gitu. Jadi kita harus menunggu. Akhirnya 2 scene gue kemarin waktu provider itu iklan provider itu harus ditunda esok harinya. Tapi tetap profesional, dibayar lagi. Nah itu juga yang mau saya tanyakan juga. Kalau ditunda itu berarti keuntungan kita sebagai talent. Keuntungan juga. Tapi kalau kita ada waktu ya. Kalau nggak ada waktu, nah itu yang ricuhnya. Ditunda 2 hari lagi, ternyata kita ada nggak bisa bentrok jadwal kerja atau apa kayak gitu. Nah itu permasalahannya. Karena kita nggak bisa, otomatis kita mundur dong dari. Nggak bisa mundur karena kita udah kontrak kan, kita udah dibayar. Baik. Mau nggak mau kita harus memilih salah satu. Ya pasti salah satu kita korbankan adalah pekerjaan dulu dong. Karena kontrak kita udah awal udah ada. Dan juga di hari kedua pun kita bakal dibayar kayak gitu. Mungkin kita ambil cuti atau apa gitu kan. Berarti benar-benar sekali lagi harus profesional. Kalau kita nggak profesional, dunia entertain nggak bakal dipakai orang lagi. Walaupun misalnya hari ini kita akan syuting, mungkin siang nanti kita akan syuting, atau nanti malam kita akan syuting iklan misalnya. Tahu-tahu saat ini kita dihubungi sama agensi lain. Besok bisa nggak untuk syuting nih, ada iklan ini, budgetnya lumayan gede loh. Tahu-tahu yang hari ini mundur. Nah, otomatis kan godaannya luar biasa itu. Luar biasa. Nah, kita harus tahu dulu nih mundurnya kapan nih. Mundurnya kapan? Kalau misalnya waktunya pas, kita bisa ngambil nih untuk syuting yang berikutnya. Tapi kalau nggak pas, kita nggak boleh langsung ngambil ke job yang baru. Yang tadi bilang aku tadi, dunia entertain attitude-nya harus bagus. Kita ngambek-ngambek aja di studio ataupun juga di tempat syuting, itu udah dinilai sama sutradaranya. Wah, ini nggak enak nih, anak ini nggak bisa diajak kerja sama nih. Tunda nanti malam ya, tahu-tahu mimik wajah kita berubah ya. Itu udah penilaian. Ya karena kan kita juga capek kan. Syuting kita jam 12 bisa mulai. Karena kan ada scene-scene yang harus diambil kan. Udah scene kamu nanti ya jam 12 ya, tapi kita harus standby dari pagi. Ya kan, dari pagi terus temu siang terus ditunda lagi, ya pasti lelah kan. Kayak gitu, pasti ada lah hal seperti itu. Tapi ya jangan kita liatin ke sutradaranya gitu kan. Paling kita ngomongnya sama-sama talent. Atau ke toilet baru teriak wah. Bisa jadi. Kalau nggak sambil ke toilet atau ke belakang dulu gitu kan, teriak gitu. Kesel atau gimana gitu. Oke deh. Dan masih pemirsa, obrolan kita pun juga kita akan tunda dulu. Kita akan kembali setelah yang akan lewat berikut ini.